ini Kalbar kembali menggelar Kejurnas Motoprix Seri 2 Region 4 Kalimantan. Bertajuk Kejurnas FBRNH Kabupaten Skadau yang digelar di sirkuit Pasir Panjang Indah Singkawang 2 ini memperlombakan 6 kelas utama MP1 hingga MP6 dan 7 kelas tambahan bagi pemula. Kejurnas ini diikuti 360 pembalap se-Kalimantan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan tuan rumah Kalimantan Barat. Pada kelas utama MP 150cc tune-up seeded, pembalap asal Kalbar Yosi Legisadewo memimpin sejak start pertama. Hingga leg kedua, posisi terdepan Yosi tak terbendung. Pembalap di bawah naungan Astra Motor Racing Team Kalbar ini terus melesat jauh meninggalkan lawan-lawannya. Persaingan malah terjadi dalam perebutan posisi 2 dan 3 antara pembalap asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Hingga lap terakhir, kemampuan memacu kuda besi Yosi Legisadewo tak terbendung. Pada kelas MP1 ini, posisi puncak diraih pembalap Kalbar, sedang posisi kedua dimenangkan pembalap asal Kalimantan Selatan Dia Udut, serta Dedi Riswandi pembalap asal Kalimantan Timur masuk finish urutan 3. Kemenangan Yosi ini menambah poin pada klasemen sementara Kejurnas Motoprix Region 4 Kalimantan. Ya memang kalau saya lihat kali ini memang Kalbar cukup menakjubkan juga karena pertama posisi Yosi Legisadewo yang awalnya di tempat lain waktu di datang agak merosot, tapi di Kalbar dia menunjukkan bahwa dia memang berada di posisi pertama di kelas MP1. Maka dengan itu kita prediksikan bahwa Kalbar pasti akan naik ke peringkat 2 ataupun naik ke peringkat 3 pada untuk Kejurnas ini. Kresrek Kalimantan Barat yang ikut ambil bagian. Kelima ada Onsa. 119 ada Rico GS dari GMS Sungai Rio. Satu pertama. Kejurnas Motoprix Seri 2 Region 4 Kalimantan selain memperlombakan 6 kelas utama juga memperlombakan 7 kelas pemula. Pada kelas pemula, ratusan pembalap asal Kalbar yang tergabung dalam 7 kelas berpacu menjadi yang terbaik memasuki garis finish. Adapun kelas yang diperlombakan antara lain BB Standar Open 125cc, BB Standar 4 tak 150cc, Matic FFA Open, Sport Open 155cc, Matic 130cc, dan Supermoto sampai dengan 200cc. Kesemua kelas tambahan diikuti pembalap asal Kalimantan Barat. Kaula muda terangkat.
Kejurnas Motoprix Seri 2 Region 4 Kalimantan selain sebagai ajang peningkatan poin prestasi para pembalap, pada seri ini juga sebagai ajang peningkatan kemampuan untuk berlaga pada PON 19 mendatang. Minimnya event lomba menjadikan seri Kejurnas juga sebagai ajang latihan para pembalap untuk berlaga pada PON yang akan diselenggarakan di Jawa Barat nanti. Diakui, semakin seringnya pembalap berlaga pada banyak event akan menambah skill atau kemampuan dan pengalaman dalam berlomba. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan performa diri, baik secara mental maupun fisik, hingga kendaraan yang akan dipacu nantinya. Kalimantan pada umumnya mereka lebih diunggulkan dalam hal karena di PON adalah kita menggunakan motor standar yang dalam arti kata motor semuanya sama, jadi di berapa PON Kalimantan sukses. Tapi kalau uji Kalbar dari mereka belum terlalu menonjol, tapi dengan ada sirkuit seperti ini harapan kita ke depan Kalbar juga bisa memunculkan jalannya. Memang untuk ajang PON, persiapan Kalbar memang inilah yang akan kita lihatkan kepada kawan-kawan yang persiapan untuk melihat pembalap kita untuk ajang ngadu strategi dengan pembalap luar. Maka dengan ini pembalap kita atas nama Fuad akan kita persiapkan di PON yang akan datang untuk melihat hasilnya pada hari ini. Di sore hari ini akan kita tahu hasilnya, berapa hasil nilai poin yang akan didapat untuk ajang Kejurnas kali ini. Menjadi seorang pembalap atau rider kendaraan pacu di lintasan tidak hanya dibutuhkan modal nekat saja. Selain kemampuan mengendalikan kuda besi yang bertenaga besar, pengendalian emosi, kesabaran, serta mental juara sangat dibutuhkan bagi seorang pembalap. Performa yang mumpuni, fisik yang stabil dan prima juga menjadi faktor laki dalam menjajal lintasan balap. Di samping keberuntungan atas nama kehendak yang maha kuasa. Sebagai seorang pembalap di arena bergengsi ini seringkali banyak pembalap khususnya pemula yang mengabaikan prinsip utama olahraga yang memacu adrenalin ini. Seperti menjaga stamina tetap fit dan tekun berolahraga ringan maupun berat, melakukan pemanasan dan pelenturan tubuh hingga meningkatkan konsentrasi sangat dibutuhkan. Sehingga saat memacu gas di garis start, para pembalap dapat menguasai diri sendiri maupun lintasan pacu. Jadi atlet sebenarnya itu yang pertama kita harus bisa menyiapkan dari fisik, segi mental kita, dari segi fisik, segi mental, dan kedisiplinan kita. Jadi setiap fisik itu terbagi dari beberapa macam, sebagai ketahanan atau kekuatan itu harus dijalani oleh pembalap ya. Jadi pembalap itu nggak sembarang bisa jadi pembalap. Pembalap itu harus memiliki skill yang pertama. Yang kedua fisik, pengalaman,
dan yang terakhir keberuntungan aja. Jadi fisik itu dimulai yang pertama dari bagian ringan aja dulu, kayak seperti jogging atau renang atau lain-lainnya lah. Itu terus kalau segi pengalaman itu tergantung dari kita sering menjalankan aktivitas balap, itu akan terbentuk sendiri dari pengalaman. Kalau kedisiplinan, pembalap harus disiplin dari segi fisiknya, dari segi kesehatannya. Jadi pembalap itu nggak bisa harus bugar pembalap itu, nggak bisa fisik kita yang biasa, karena ini resikonya besar. Ya, sebagai pembalap pemula, teruslah berlatih, fisik harus tetap dijaga. Kita jangan bisa meremehkan fisik pembalap, karena balapan itu nggak cuman mental doang, tapi fisik harus diutamakan, dan selalu berdoa lah biar jadi tim terbaik. Salah satu kunci utama dalam perayaan posisi selain kemampuan skill pembalap, arena atau trek yang terpelajari, persoalan mekanik kendaraan pun menjadi faktor pendukung yang tak kalah pentingnya dalam sebuah event balap motor. Kehandalan seorang mekanik dalam merakit rancangan mesin yang sesuai dengan aturan dan ketentuan baku yang berlaku tentu menjadi salah satu faktor luck bagi sang pembalap. Hubungan emosional yang terjalin baik akan membangun feel yang kuat sehingga ada kesan roh sang pembalap menyatu dalam putaran mesin saat dipacu melaju. Hubungan sinergi pembalap dan mekanik sebagai suatu tim yang akan memberikan semangat dan kepercayaan sang pembalap untuk melaju memacu mencapai garis finish. Selain mekanik, kerjasama tim sangat dibutuhkan. Peran manajer juga tidak bisa dilepaskan dalam sebuah event balap motor. Selaku pemimpin, manajer adalah pengatur kebijakan dalam mengambil keputusan tentang medan yang akan ditempuh, pengaturan strategi, hingga kebutuhan kendaraan pembalap. Dalam balap kita harus bisa kerja tim yang sama. Dari motor itu kita nggak bisa sembarangan dari bodinya, jadi kita harus benar-benar nuntut buat itu balap. Dari settingan bodinya, dari settingan sok-soknya, dari settingan mesinnya itu harus dituntut. Jadi kalau ada keluhan, bisanya kerjasama dengan mekanik atau keluhan apa dan dibenarkan biar balapnya bisa jadi fit. Upaya IMI Kalbar dalam meningkatkan kemampuan para pembalap muda Kalbar memang sangat berat. Selain dibutuhkan banyaknya event guna mengasah kemampuan balap para pembalap, juga menambah pengalaman dalam bertanding.
Peran serta semua stakeholder sangat dibutuhkan, sebab selain olahraga ini berbiaya besar, peran serta sponsor sangat dibutuhkan, apalagi sponsor bagi tim yang bertanding. Masih belum dianggapnya olahraga ini menjanjikan dalam sisi ekonomi, tentu perlu pemahaman yang sama dalam memajukan olahraga yang sangat digandrungi kaula muda Kalimantan Barat ini. Sebab berlomba sejak dini dipastikan akan menciptakan generasi atlet balap yang kian profesional dan profesional. Kendala kita kepada sponsor memang yang pertama kita ini kan berada di Kalbar. Jadi untuk sponsorin untuk mengikuti anak-anak ini memang agak kurang. Sementara anak-anak klub ini berjuang dengan sistem privatir, jadi memang sistem perorangan. Jadi mudah-mudahanlah memang ke depan sponsor melihat dengan event kejurnas ini, dia melirik pembalap Kalbar untuk dibina para sponsor. Kejurnas Motovreak Seri 2 Region 4 Kalimantan adalah wadah dalam menyalurkan bakat dan kemampuan para pembalap Kalbar untuk dapat lebih banyak lagi berbicara di kancah nasional. Diharapkan melalui Kejurnas ini akan dapat melahirkan banyak lagi atlet balap khususnya di bidang otomotif bagi generasi muda. Memacu adrenalin dalam kecepatan tinggi, melintasi puluhan laps, menjadi yang tercepat mencapai garis finish. Semoga pada seri mendatang Kalimantan Barat akan lebih mampu berbicara dalam memacu prestasi, meraih kemenangan.